Hai, selamat datang di channel aku, Mila Nabila 99. Teman-teman, aku minta maaf, aku berapa hari nggak bikin konten karena sibuk banget. Kali ini aku kembali, tapi aku mau ngebongkar 1 bulan penuh. Kan biasanya kan aku harian toh. Nah, kali ini aku mau bikin sebulan penuh full ya untuk bulan April. Jadi aku mau ngebongkar isi hati dia ya. Jadi hal apa sih yang paling bikin dia sedih di hati dia di sepanjang bulan April ya? Dia tersebut bisa pasangan kamu saat ini. Dia tersebut bisa seseorang yang sedang pendekatan sama kamu saat ini. Atau bisa jadi dia tersebut adalah mantan pasangan kamu ya. Jadi nanti kalian pilih contoh. Misalnya ini untuk si mantan, ini sih untuk pasangan sekarang. Misalnya ini untuk si PDKT, boleh ya. Tapi sebelumnya harus kalian itu bayangin dulu wajahnya. Kalian memilih sesuai intuisi kalian ya. Kalian memilih sesuai intuisi kalian. Tapi sebelumnya bayangin wajah orang yang menjadi pertanyaan di pikiran kalian, oke? Sekali lagi judulnya, hal apa sih yang paling bikin dia sedih di bulan April tahun 2020? Ya. Aku kasih waktu 5 detik untuk memilih. Aku kasih tahu ini angka 1, 3, 7, 9. Karena ini kamera depan. Kak Nabila kok nggak urut aja sih nomornya? Karena aku suka angka ini, oke? Oke, dari sekarang ya, 5 detik. 1, kalau kalian bingung silahkan di pause. 2, 3, 4, 5. Oke. Aku mulai dari angka 1 dulu ya. Jadi aku singkirkan yang lain dulu. Oke. Ini buat kamu, buat kalian yang pilih angka 1. Ini bottom of the deck-nya ada Page of Cups. Oke. Di sini ada Three of Wands, The Magician, Two of Pentacles, sama The Tower. Bisa lihat semua kan ya? Kayaknya memang meja aku nih emang kurang ini sih, emang kurang panjang gitu, jadi agak susah kaliannya. Tapi ngeliat ya, syukurlah kalau bisa lihat semua. Ini bottom of the deck-nya ya, ada Page of Cup di sini. Sebentar aku pelajari dulu ini kenapa ya. Yang pasti ini hubungan gak sehat ya. Yang pasti ini ada orang di masa lalu. Kenapa? Karena ini ada Three of Wands ya. Ini ada tongkat yang dipegang satu, yang lainnya dipegang, terabaikan gitu ya. Bisa terabaikan, bisa orang di masa lalu, begitulah. Tergantung kondisi yang lain, tebar yang lain. Makanya kalau kita explore lebih dalam lagi nih kenapa gitu ya. Yang pasti tuh ya, dia tuh di sepanjang bulan April ini yang aku lihat, dia tuh galau loh. Dia yang menjadi pertanyaan di pikiran kamu tersebut ya. Dia di sepanjang bulan April tuh galau banget ya. Dia tuh galau, ingin kembali kepada orang di masa lalu di sini ya teman-teman. Di sini. Tapi juga ada keraguan untuk kembali dianya itu, yang kulihat begitu demikian, ada keraguan karena antara takut iya, antara malu iya gitu ya, tapi pengen balikan gitu ya, hati dia tuh pengen balikan sama orang di masa lalu tersebut, cuman rasa malu iya, rasa takut ditolak iya. Karena kenapa? Karena karena kehancuran ini ya, hubungan ini, kesalahan ini, akar permasalahannya adalah dia gitu ya, The Magician. Jadi yang membuat permasalahan ini, akar permasalahan ini ya dia gitu loh, sehingga hubungan ini hancur. Itulah mengapa dia ragu ya mau kembali sama orang di masa lalu tuh, ragu antara malu, antara takut ya. Tapi sih yang aku lihat memang orangnya juga sibuk pekerjaan sih. Yang kenapa? Karena ada Two of Pentacles di sini ya. Berarti dia lagi sibuk pekerjaan di sini ya. Jadi ini kan ada 2 koin toh. Jadi artinya
yang namanya dua tuh nggak bisa fokus, ya nggak. Kalau misalnya satu dia bisa fokus, tapi kalau dua dia sibuk di sini, dia sibuk di sini, akhirnya dia nggak bisa fokus. Kayak tadi ya, masalah asmara kan, pengen balik. Nah itu ada rencana pengen balik, walaupun dia malu gitu ya, walaupun dia yang aku bilang tadi takut gitu, karena memang dia yang salah posisinya. Tapi juga apa ya, saat seperti ini di bulan April ini dia tuh sibuk dengan pekerjaan yang aku lihat ya. Kalau dia masih sekolah, masih SMA atau dia masih kuliah ya, dia sibuk dengan studinya di sini. Yang aku lihat demikian ya. Karena pentacles tersebut ya, koin atau pentacles itu berhubungan dengan studi, pekerjaan atau bisnis kayak gitulah ya. Pokoknya yang berhubungan dengan masa depannya lah, ekonominya lah kayak gitu, paham ya? Jadi terpecah pikirannya. Jadi walaupun ada keinginan kembali tapi juga nggak terlalu fokus juga gitu ya. Tapi masalah asmara ini cukup menjadi galau ya di bulan April ini, cukup menjadi hal yang paling menyedihkan ya di bulan April ini. Jadi di sini di bulan April ini antara keuangan ya, antara apa gitu ya, pekerjaan, karir dia, atau dengan masalah asmara tuh yang paling bikin dia sedih adalah hal asmara di sini ya. Walaupun dia disibukkan dengan karir dia, tapi pada intinya tuh yang paling menyedihkan adalah hal asmara. Tapi karena karir ini adalah sebuah tanggung jawab dia yang harus dia kerjakan gitu ya. Jadi mau nggak mau ya harus pecah gitu, nggak bisa fokus dengan hal asmara gitu loh di sini. Tapi hati terdalam dia pengen balikan sama orang di masa lalu gitu ya. Jadi dulu tuh dia berselingkuh. Kenapa kok aku bilang berselingkuh ya? Berselingkuh di sini. Bentar. Tapi kurasa di sini ada yang janggal deh. Ini ada yang janggal. Kurasa di sini ya. Kamu ini posisi kamu ya. Buat kamu yang pilih satu, ini kartu kamu di sini ya. Tapi ini sepertinya ini bukan mau balik sama kamu gitu ya. Sepertinya ini gini loh ya. Kamu kan sebentar. Kurasa ini ya, begitu lepas dari kamu, ini kan kamu toh. Buat kamu pilih satu, ini kamu toh di sini. Kamu cerai kan sama dia, pisah lah, putus lah. Kayak kalau pacaran ya putus, kalau nikah ya cerai gitulah. Kan dia kan memilih orang ketiga di sini daripada kamu, ya enggak? Kamu ditinggal kan di sini posisinya. Tapi ini yang aku lihat ya, kesedihan ini bukan apa ya, hal asmara tersebut bukan kepada kamu yang aku lihat, tapi kepada orang ketiga tersebut. Kurasa hubungan dia dengan orang ketiga yang telah merebut mantan kamu dari kamu tersebut ya, saat ini tuh lagi nggak baik ya. Di sini ada yang udah pisah juga ada. Pokoknya nggak sehat lah hubungannya dia saat ini bersama orang ketiga gitu. Yang aku lihat demikian. Coba aku lihat di sini ya teman-teman untuk memastikan ya. Karena yang aku lihat seperti itu. Jadi bukan mau kembali sama kamu di sini, tapi sama orang ketiga tersebut. Karena sama orang ketiga lagi nggak bagus di sini hubungannya, lagi nggak sehat yang pasti. Dan beberapa dari mereka di sini sudah ada yang pisah gitu ya. Tapi coba aku lihat di sini ya. Oke ya, cukup ya. Kamu di sini yang aku lihat apa ya? Kamu masih cinta sama dia yang aku lihat di sini ya. Kamu masih cinta sama dia, oke? Ya, bercerai di sini benar. Ya, orang di masa lalu muncul kartu justice juga di sini. Oke. Di sini kurasa
Ini ada yang berkulit sawo matang ya. Ini aku yang namanya versi YouTube ya. Aku nggak mungkin sampai berkali-kali banget di sini ya. Karena kalau kamu ingin detail, maksudnya ingin energi nggak kebalik ya, seperti para peramal yang lain gitu ya, reader yang lain, mereka kan bilang silahkan dikondisikan sendiri. Ini tuh sifatnya vice versa, jadi bisa terbalik ya kan. Nah sama kayak aku. Jadi kalau kondisikan sendiri, kalau aku terbalik ya, yang pasti di sini ya, kalau menurut aku ya, ini ada yang kulit sawo matang di sini. Kurasa mantan pasangan kamu kulitnya sawo matang dan kamu juga kulitnya sawo matang. Dan orang ketiga di sini yang kulitnya putih di sini. Ya, yang orang ketiga ini kulitnya putih ya, tapi yang kulihat di sini orang ketiga ini apa ya? Juga merasa sakit hati di sini ya. Jadi nggak kamu aja yang sakit hati di sini. Tapi orang ketiga. Jadi selepas dari kamu kan dia pilih orang ketiga toh, ya nggak? Nah, kamu ditinggal toh di sini ceritanya. Nah, dia pilih sama orang ketiga. Nah, saat ini hubungan mereka dengan orang ketiga tersebut lagi nggak baik. Seperti yang aku lihat di sini, bener mereka tuh lagi nggak baik. Jadi beberapa dari mereka bahkan juga udah ada yang bercerai dan pisah gitu loh ya. Kalau pacarnya udah putus gitu, di sini aku lihat demikian kayak gitu ya. Tapi orang di sini ya, orang yang apa? Ini ada kartu desan ya. Si orang ketiga tersebut orang yang sukses ya. Ini muncul kartu desan di sini. Ini orang yang sukses di sini. Apa ya? Dia itu selama berhubungan dengan mantan kamu tersebut, dia tuh banyak membantu ya, membantu keuangan mantanmu tersebut. Yang aku lihat demikian. Ya ampun. Ya, emang kenyataannya seperti itu. Dia yang sukses di sini ya. Dia yang sukses di sini, aku lihat demikian. Dan hubungannya juga ada yang udah ada yang berpisah di sini. Yang aku lihat demikian. Yang pasti nggak sehat lah. Cuman ya, gini loh ya. Ini sama kamu ya, beberapa dari kamu kalau yang bukan berpacaran loh ya, kalau yang berkeluarga, ini sama kamu yang pilih angka 1. Di sini posisinya menikah sama kamu ya nggak? Ini berkeluarga sama kamu posisinya gitu ya. Tapi sama orang ketiga tersebut ini juga berkeluarga. Entah dia tuh nikah siri waktu waktu masih berkeluarga sama kamu, atau ini nikah sah sama orang ketiga ini, atau dia berhubungan setelah bercerai dari kamu yang pilih angka 1 di sini. Pokoknya yang pasti ya, dia ya orang yang menjadi pertanyaan di pikiran kamu tersebut ini berkeluarga sama kamu gitu ya, berkeluarga. Tapi sama orang ketiga tersebut juga berkeluarga gitu. Aku nggak paham ini apa ya, bisa jadi ya waktu berhubungan sama kamu yang pilih angka 1, waktu berkeluarga sama kamu, seandainya kamu istri sah misalnya ya, dia itu nikah siri gitu ya sama orang ketiga gitu loh. Bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi dia hanya selingkuh aja ya tadinya waktu berkeluarga sama kamu, selingkuh. Ini kan hubungan kalian hancur kan karena orang ketiga toh. Ini loh ya, kartu ini nih yang menggambarkan adanya orang ketiga di sini. Jadi hubungan kalian itu hancur karena ada orang ketiga ya. Three of Wands. Dan dia dia megang 1 tongkat, dua tongkat lainnya dia terabaikan, termasuk kamu yang dia diabaikan di sini, kamu yang ditinggal, dia pilih orang ketiga di sini kan. Berarti kan perselingkuhan loh teman-teman ya nggak? Berarti ini adanya orang ketiga. Jadi kehancuran ini karena adanya orang ketiga. Ini ada kartu The Tower, kehancuran ya. Jadi kehancuran ini ya sama kamu nih, ini ada orang ketiga. Ini bisa jadi waktu berumah tangga sama kamu ya, itu selingkuh sama orang ketiga tersebut ya. Atau bisa jadi dia udah nikah siri gitu loh, paham gak sih? Karena yang aku lihat di sini sama orang ketiga juga menikah gitu, juga berkeluarga di sini ya. Ini juga berkeluarga yang aku lihat di sini teman-teman. Ya. Ini juga berkeluarga di sini yang aku lihat. Ya. Jadi di sini ini ragu ya, hal apa sih yang paling bikin dia sedih ya? Ini tuh ragu ya, mau kembali kepada orang di masa lalu. Tapi orang di masa lalu tersebut adalah orang ketiga yang aku bilang tadi, yang berkulit putih tersebut ya. Terus karena
sekali lagi karena kesalahan dia sendiri. Dia emang wataknya, emang udah tabiatnya, emang udah wataknya suka berselingkuh. Yang aku lihat di sini juga karena perselingkuhan di sini ya, sama ya. Yang aku lihat di sini juga karena perselingkuhan nih ya. Ada three of wands juga di sini yang aku lihat ya. Jadi perpisahan dengan orang ketiga tersebut ya, ini juga karena perselingkuhan, sama kejadian dengan kamu yang pilih angka 1 ini. Jadi apa ya, hal yang sama kembali terulang gitu loh, yang aku lihat demikian di sini ya. Nih ya, bercerai di sini. Ini ada kartu justice ya, udah berpisah. Ya kalau misalnya nggak berpisah, setidaknya mereka, seandainya mereka masih hidup bersama, mereka ya hidup bersama dalam kesakitan gitu ya. Maksudnya mereka itu nggak bahagia, penuh cekcok, cuman bertahan gitu loh, kayak gitu. Cuman lebih banyak ini yang udah pisah deh, karena di sini jelas ya munculnya kartu justice di sini ya, muncul kartu orang di masa lalu dan munculnya juga kartu justice ya. Jadi kebanyakan di sini sudah berpisah daripada bertahan dalam kesakitan gitu ya. Di sini aku lihat demikian. Oke. Jadi itu ragu mau kembali, itu hal yang paling bikin dia sedih ya di bulan April ini. Tapi juga dia itu nggak bisa fokus banget, sekali lagi dia tuh nggak bisa fokus banget dengan hal asmaranya. Nah itu juga bikin dia sedih juga, kenapa sih kok gue nggak bisa fokus dengan asmara gue gitu, padahal asmara gue lagi nggak baik, lagi nggak sehat, padahal gue tuh pengen banget nyelesain masalah ini dengan dia gitu, tapi aku nggak bisa. Pikiran aku terpecah dan aku nggak punya waktu karena aku dibebanin oleh pekerjaan aku, tugas-tugas aku, bisnis aku atau apalah, maksudnya masalah ke masa depan ya. Karena Pentacles ini seperti bisnis, karir, atau yang masih study ya, yang masih kuliah atau sekolah di sini ya, masih fokus sama studinya di sini. Dia juga sedih dalam hal ini, kenapa sih kok gue nggak bisa fokus gitu loh, kenapa sih kok pekerjaan ini tuh menyita banget ya tentang hal asmara aku nggak punya waktu banget gitu loh, gitu. Itu juga bikin dia sedih gitu loh di sini. Tapi intinya ya sedihnya karena hal asmara, cuman dia tuh kenapa gitu loh, kok nggak bisa fokus dengan asmara gara-gara karirku ini gitu loh, gara-gara tugas-tugasku bisnis ini, tugas di kantor atau apalah gitu ya, yang berhubungan dengan masa depan. Sekali lagi kayak gitu yang aku lihat sih, seperti itu sih. Coba lagi ya. Sebentar, ini nggak baik, aku ulangi lagi aja. Wah, ini muncul kartu beja. Sebentar, ini ada kartu, aduh nih loh. Wah, lagi-lagi muncul. Sebentar ya. Di sini tuh ini ada The High Priestess, ada The Magician ya. Terus ini ada 8 pedang atau Eight of Swords di sini ya. Nih ya, ini ada Queen of Wands ya. Berarti di sini yang aku lihat ini aku lihat kamu loh ya. Masa aku dari tadi ngebahas orang ketiga terus gitu, makanya aku pengen ngebahas kamu di sini. Yang aku lihat kamu di sini ya, kamu orang di masa lalu kan ya, kamu itu sakit hati ya sama dia, sakit hati banget, kamu tuh nggak suka banget dengan sifat dia ya. Ini ada kartu The Magician, bagi kamu dia tuh licik gitu ya, bagi kamu dia tuh pembohong gitu ya, penuh politik, penuh drama, kamu nggak suka dengan sifat dia. Ini ada Queen of Wands di sini ya, kamu nggak suka, tapi walaupun begitu ya, kamu tuh terlalu mencintai dia ya. Jadi kamu tuh dibilang benci ya benci, tapi kamu masih cinta gitu loh, bahkan terlalu mencintai ya. Kamu nggak bisa bohong ya, karena kartu ini sudah keluar, ini kartu untuk kamu, karena aku membongkar isi hati kamu di sini ya. Buat kamu yang pilih angka 1, yang aku shuffle barusan tuh khusus untuk kamu. Aku nggak melihat orang ketiga, aku melihat kamu di sini. Aku ngebongkar isi hati kamu.
Yang aku lihat kamu tuh benci-benci cinta gitu di sini ya. Kamu tuh ada Queen of Wands, kamu tuh nggak suka sama sifat dia ya, karena dia bagi kamu penipu, pembohong, licik ya, kartu The Magician ini. Suka merayu orang lain ya, orang ketiga gitu ya. Gimana ya, penuh drama bagi kamu, demikian dia tuh. Tapi walaupun begitu kamu tuh mengharapkan dia loh di sini ya. Ini ada kartu The High Priestess, walaupun itu hanya sebuah misteri gitu, bakal balikan nggak ya, bla bla bla, kamu kayak gitu di sini. Dan kamu tuh masih cinta sama dia, bahkan cinta banget, terlalu mencintai dia. Sekalipun dia tuh selingkuh, udah tahu dia tuh pilih orang ketiga, kamu ditinggalin, kamu saat ini hingga detik ini kamu masih cinta dia ya. Kamu nggak bisa bohong di sini. Ini udah muncul kartunya ya, silahkan komentar di bawah bener atau enggak, kecuali kamu bohong di sini. Ya, tapi yang aku lihat kamu itu bagus ya di sini. Bentar ya, kamu galau di sini ya teman-teman ya, kamu galau di sini ya, kamu galau, kamu merasa apa ya, sebentar, kamu di sini apa ya, kamu cukup dekat kepada Yang Maha Kuasa ya, kamu cukup religius orangnya yang aku lihat. Terus di sini ada Eight of Pentacles juga, berarti kamu di sini walaupun kamu tuh hancur ya dalam hal asmara, hati kamu hancur ya dalam hal asmara, tapi kamu di sini aku lihat pikiran kamu, hati kamu bisa fokus dengan urusan masa depan kamu di sini ya, seperti pekerjaan ya. Kalau yang udah gede ya pekerjaan, kalau yang masih sekolah, masih kuliah ya fokus sama studi kalian gitu di sini yang aku lihat. Kamu masih bisa fokus di sini ya. Tapi kamu juga apa ya, sedih hati kamu sebenarnya ya. Di balik kefokusan kamu dalam bekerja, dalam menjalankan tugas-tugas kamu, dalam pendidikan kamu, studi kamu, tapi kamu hancur dalam hati kamu ya. Kamu tuh hancur gara-gara hal asmara ini ya, kebohongan dia ya, kelicikan dia dengan orang ketiga. Tapi kamu tuh yang aku lihat bangkit ya di sini. Kamu bisa fokus dengan tujuan masa depan kamu yang aku lihat di sini. Kamu pilih angka 1, bagus ya. Aku senang orang kayak gitu. Jadi kamu nggak tenggelam pada kegagalan gitu. Kamu bisa bangkit. Karena ada orang kalau udah gagal tuh males mau bangkit ya. Nah kamu di sini yang aku lihat bangkit ya, bagus lah kayak gitu. Jadi orang ketiga di sini yang kulit putih ya. Jadi di sini yang aku lihat dia tuh sedih mau kembali sama orang ketiga, karena yang aku lihat sama orang ketiga juga hubungannya lagi nggak baik, lagi nggak sehat. Beberapa ada yang bertahan ya, tapi dalam kesakitan, tapi juga lebih banyak pada yang udah berpisah. Jadi gini loh ya, sama kamu yang pilih angka 1, kamu bersama kamu berpisah gitu ya. Dia pilih orang ketiga kan, ninggalin kamu kan. Nah, sama orang ketiga tersebut juga udah berpisah gitu loh di sini. Cuman orang ketiga di sini bagus ya secara finansial, yang gue bilang tadi ya. Bagus secara finansial, cukup membantu finansial dia gitu ya, cukup membantu mantan kamu maksudnya aku di sini, oke? Dan sekali lagi sama kamu berkeluarga, sama dia juga berkeluarga gitu, entah dia nikah siri atau nikah sah ya. Kalau dia nikah sah berarti setelah cerai dari kamu ya, setelah resmi cerai dari kamu dia nikah sah mungkin sama atau bisa jadi tetap nikah siri. Pokoknya gini loh ya, sama kamu nikah gitu ya, sama orang ketiga juga nikah di sini, sama-sama berkeluarga di sini. Masalahnya kayak gitu. Kok gitu ya? Sedih dong. Ya, aku kan hanya aku kan hanya sekedar membaca tebaran. Di tebarnya kayak gitu, dia menikah faktanya gitu ya. Aku mau gimana lagi gitu. Aku ya nggak mau baik-baikin kartu yang bikin kamu sedih ya. Aku cukup ini aja sih kalau kamu. Tapi anggap aja nih fun reading ya teman-teman. Aku membaca ini, kalau ada kartu negatif ya aku baca apa adanya gitu loh ya teman-teman. Tapi jangan terlalu galau juga kalau ada kartu-kartu sedih di sini, kayak wah kok ternyata dia kok nikah siri ya, gini, wah kenapa sih dia. Kamu jangan terlalu galau juga di sini ya. Anggap ini entertainment ya, fun reading di sini, kayak hiburan buat kamu ya. Dan aku di sini aku kasih tahu, aku membaca sesuai kartu. Aku nggak mau misalnya ada kartu negatif terus aku bagus-bagusin, enggak ya teman-teman. Aku sesuai aja di sini. Tapi kamunya fun reading aja. Anggap ini entertainment sekali lagi ya. Di sini kamu dealing dengan Aries ya. Ini Gemini, ini Aries, Leo, Sagittarius, ini Cancer, Scorpio, Pisces, ini Taurus, Virgo, Capricorn, oke?
Oke, sekarang buat kamu yang pilih angka 3, langsung aja, nggak mau lama-lama, waktunya mepet. Karena bentar lagi duhur, kalau udah duhur tuh nggak boleh ada copyright ya. Di dalam YouTube itu nggak boleh ada copyright. Nih coba lihat jamnya, tuh kan udah hampir duhur soalnya di sini, aku lihat ya. Aduh sorry. Oh my god. Teman-teman, buat kalian yang ingin personal reading, silahkan DM aku di Instagram aku @milanabila99. Sekali lagi, untuk personal reading silahkan DM aku di Instagram aku @milanabila99. Oke, sekarang buat kamu ya yang pilih angka 3. Sebentar aku pelajari dulu ini maksudnya kenapa. Aduh panas banget, sorry ya kalau aku tuh gak diem kayaknya karena panas di sini. Yang pasti yang aku lihat di sini ini fokus banget sama pekerjaan sama kayak tadi. Cuman kalau ini kebangetan ya. Kalau ini kebangetan ya tentang pekerjaannya ya. Lebih sibuk dari yang tadi yang pilih angka 1. Ini malah menjadi bottom of the deck di sini ya. Pentacles ini malah menjadi bottom of the deck-nya di sini, oke? Ini lebih sibuk ya dari yang tadi. Kalau yang masih kuliah ya lebih sibuk dengan kuliahnya gitu ya. Entah ada ujian di rumah atau gimana, kan sekarang musim corona toh. Kok jadi ke corona sih gue? Yang pasti ya saat ini dia tuh ada tanggung jawab ya dengan kerjaan dia ya. Kayak ada target gitu di sini. Kalau misalnya dia ikut perusahaan ya kayak ditarget gitu oleh perusahaannya gitu ya. Kalau dia ikut orang ya kayaknya dia tuh misalnya ikut bisnis nih, misalnya ikut orang apa gitu, misalnya kayak ditarget gitu sama bosnya gitu loh. Jadi dia kayak gimana ya? Terpecah banget di sini ya. Untuk asmara terpecah banget di sini. Nggak punya waktu gitu sampaiannya. Jadi dia nggak bisa fokus dengan hal asmara di sini. Ini lebih sibuk dari yang tadi sekali lagi. Jadi ini apa ya? Hal apa sih yang paling bikin dia sedih ya di bulan April ini? Dia itu ingin menjalin ya, ingin menjalin apa ya? Ingin bangkit gitu ya teman-teman. Ingin nekat gitu ya, ingin nekat untuk bangkit ya dari masa lalu gitu loh ya, dengan menemukan cinta baru gitu ya. Kan ada komitmen, ada tuh of cup, cinta baru, tapi bukan berarti sama orang di masa lalu, bukan. Kalau yang tadi kan orang di masa lalu kan nomor 1, ini enggak, dia ingin bangkit dari masa lalu ya, tapi pengen segera dapat komitmen dengan orang baru gitu loh ya. Pengen ada komitmen, pengen segera ada komitmen dengan orang baru di sini. Cuman dia nggak punya waktu dengan hal asmara gitu. Nah dia tuh sedih banget gitu loh ya di sini. Nah ya, dia sering sendiri, sering menyendiri. Mungkin dia kalau udah pulang dari kerja, kan ini kan fokus pekerjaan kan orangnya kan. Di bulan April ini dia tuh sibuk banget dengan kerjaan, tapi di sela-sela kosong ya dari pekerjaannya dia suka menyendiri daripada berkumpul ya. Di sepanjang bulan April ini dia tuh banyak sendiri ya. Sendiri tersebut tapi bukan pasif gitu ya, bukan tidur, bukan main game, tapi sendiri tuh galau, sendiri tuh sedih gitu loh yang aku lihat. Otak dia aktif ya, gimana gue tuh apa ya, aku harus dapetin seseorang misalnya, tapi apa ya, yang dulu itu kan mengalami kegagalan. Dia kan ada kartu The Tower ini, jadi sebelumnya dia tuh pernah mengalami kegagalan dalam hal asmara kan. Nah itu The Hermit ini dia tuh introspeksi diri gitu loh ya. Di sela-sela dia kosong dari pekerjaan, dia suka menyendiri untuk introspeksi diri, untuk berpikir, kenapa sih kok gue menjalin hubungan tuh kok gagal lagi ke pernikahan. Misalnya kalau yang nikah, kenapa sih harus bercerai gitu loh ya. Jadi tuh suka menyendiri ya di sepanjang bulan April ini. Di sela-sela kosong dari kerjaan dia tuh suka menyendiri dia, daripada pergi ke teman-temannya, bergaul, nongkrong. Dia nggak kayak gitu loh ya. Dia banyak sendiri di bulan April ini gitu loh ya.
dia suka introspeksi tentang hal asmara di sini ya. Kalau dia udah menyendiri tuh masalah asmara yang aku lihat ya, bukan pekerjaan, bukan ya, masalah asmara. Di sini sedih dia dengan hal asmaranya gitu loh ya. Hampir sama dengan tadi sih, hampir sama. Cuman kalau ini sama orang baru, cinta baru gitu loh ya. Bukan sama orang di masa lalu di sini. Di sini tuh di bulan April ini yang aku lihat dia masih belum menemukan cinta baru ya, makanya dia sedih ya. Di sini yang kulihat demikian. Dia berusaha untuk fokus pada hal asmara, tapi nggak bisa, hanya sedikit dalam hal asmara. Jadi dia masih menjomblo yang aku lihat ya, masih menjomblo di sepanjang April ini ya. Sebentar. Ini kayak ada tugas-tugas kerjaan dia yang harus diselesaikan gitu loh di sini yang aku lihat. Ini orang ya ingin segera berkeluarga di sini ya sebenarnya ya. Cuman ini loh ya, di pikiran dia ingin segera ada cinta baru, dan bersama cinta baru tersebut nggak mau main-main dianya, mau ke pernikahan gitu ya, mau sampai ke jenjang ke lebih serius berkeluarga gitu. Masalahnya di bulan April ini dia belum menemukan pacar gitu loh ya. Jadi itu sedih dia di sini. Jadi itu yang paling bikin dia sedih ya teman-teman. Wah, pengen cepet nikah nih ceritanya. Iya, dia pengen cepet nikah di sini yang aku lihat ya. Pengen cepet berkeluarga, tergesa-gesa bahkan ya untuk berkeluarga di sini. Ingin segera gitu loh ya. Tapi walaupun begitu dia penuh pertimbangan ya. Yang pertama ya, walaupun dia tergesa-gesa di pikiran dia, tapi dia juga penuh pertimbangan. Yang pertama, saat ini dia masih disibukkan dengan kerjaan ya kan, dia nggak bisa fokus dengan hal asmara ya kan. Yang kedua, dia merasa secara finansial kurang gitu ya. Pokoknya finansial dia belum bagi dia loh ya. Menurut pemikiran dia di sini yang aku lihat di sini, dia tuh berpikiran secara finansialku tuh belum layak untuk berkeluarga gitu loh. Paham ya teman-teman? Ya kayak gitu berpikirnya di sini yang aku lihat. Coba aku lihat di sini ya, biar lebih detail. Ini ada the tower ya. Ini dengan siapa hubungannya hancur? Apakah dengan kamu yang pilih angka 3 di sini? Coba aku lihat lagi ya. Apakah benar tadi ya interpretasi aku? Kan tadi aku cuman ngebaca dari tebaran ini aja, oke? Tapi aku nggak melihat detail ke sini lagi. Coba aku lihat dulu ya. Sorry kebalik. Langsung aja. Ya. Kan suka menyendiri dia suka menyendiri ya di sepanjang April ini. Dia suka menyendiri aja. Tapi dia juga banyak berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Sebentar, aku lihat lagi di sini. Benar ada orang ketiga di sini ya. Ini ada orang ketiga ini teman-teman. Muncul ya orang ketiga di sini. Muncul di sini. Sebentar. Kurasa kamu yang memilih angka 3 di sini, kamu berkulit sawo matang ya. Kamu yang berkulit sawo matang di sini, kamu yang memilih angka 3 di sini ya. Kamu yang berkulit sawo matang ya, dan kamu yang memilih angka 3 ini adalah orang di masa lalu gitu ya. Aku lihat demikian ya. Terus kamu yang memilih angka 3 ini suka galau ya, kamunya ya. Yang memilih angka 3 ini ya. Kamu di sepanjang April ini suka galau gitu yang kulihat. Terus tapi kamu suka galau, suka inget di masa lalu, kegagalan di masa lalu yang kulihat ya. Kamu suka galau di sini ya, suka melihat hal di masa lalu. Ini ada kartu date ya, hubungan
kamu ini sudah nggak ada hubungan sama dia, udah nggak sehat, udah nggak baik di sini ya hubungan asmaranya dengan si dia, dengan orang yang menjadi pertanyaan di pikiran kamu tersebut ya. Ada kartu death di sini ya. Dan kamu orang di masa lalu di sini ya. Terus kamu suka inget dengan yang masa lalu gitu loh, kamu diem inget gitu loh ya di sepanjang April ini. Tapi kamu inget yang di masa lalu itu, kamu kamu jadikan pelajaran yang aku lihat di sini. Jadi kamu di sepanjang bulan April ini suka tiba-tiba pikiran kamu inget gitu loh ya masalah hal asmara. Terus sama kamu tuh dijadikan hal itu sebagai pelajaran, pengalaman gitu ya aku lihat ya di sini. Terus gimana lagi ya? Kamu di sini ini loh. Sebentar. Kamu di sini udah berkeluarga loh ya. Kamu yang memilih angka 3, kamu sama dia sempat berkeluarga di sini. Yang udah berkeluarga loh ya, yang masih pacaran ya pacaran aja gitu. Tapi juga ada yang berkeluarga. Ini karena ini muncul Four of Wands ya. Kamu di sini pernah berkeluarga sama dia, ya enggak? Kamu di sini sakit hati ya dengan perbuatan dia. Sakit hati. Tapi walaupun begitu kamu masih cinta sama dia hingga saat ini. Kamu masih cinta loh ya. Kamu masih cinta. Kamu masih cinta sama dia ya. Tapi kamu sakit hati sama dia ya. Sakit hati sama dia. Terus kamu sebentar. Ini kok ini ya, kurasa beberapa dari kamu di sini yang pilih angka 3 ini kayaknya beberapa dari kalian hubungannya ada yang berjarak gitu ya, ada yang jarak jauh atau luar kota atau gimana gitu. Ya. Yang aku lihat demikian di sini. Terus kamu tuh orang yang religius ya, dekat sama yang maha kuasa, banyak berdoa gitu. Di sini ini yang aku lihat ya, beberapa dari kamu nomor 3 kan sudah ada yang menjadi orang di masa lalu ya enggak. Tapi ada juga beberapa dari kamu bertahan di sini ya. Tapi nggak sehat hubungan kamu dengan dia ya. Yang pilih angka 3 ini hubungan kamu dengan dia tuh nggak sehat. Kamu emang bertahan sih, tapi kamu nggak sehat gitu loh. Terus beberapa dari kamu juga di sini ada yang udah berpisah ya. Nih ya. Beberapa dari kamu juga ada yang sudah berpisah, tapi ada yang bertahan juga dalam kesakitan, dalam sakit hati, percekcokan, pokoknya nggak sehat lah di sini ya, pertengkaran gitu ya teman-teman. Tapi walaupun begitu kamu tuh yang pilih angka 3 ya, kamu tuh terlalu mencintai dia loh. Kamu mau ngaku atau enggak sama aku, karena di sini muncul ya, di tebaran ini muncul kamu masih cinta sama dia ya, kamu cinta banget bahkan ya, kamu cinta banget sama dia. Terus walaupun hubungan ini gak sehat ya, sering cekcok gitu ya, bahkan yang udah bercerai di sini masih sayang sama dia, masih cinta sama dia di sini yang aku lihat ya. Terus kamu tuh berusaha sabar ya teman-teman, berusaha sabar di sini, berusaha tegar gitu ya, berusaha kuat. Dan kamu tuh bangkit gitu ya, bangkit dari kesedihan hal asmara ya. Kamu tetap bangkit di sini dengan masa depan kamu. Dan kamu tuh ini loh ya, ini menjadi bottom of the deck di sini ya. Ada Four of Pentacle bottom of the deck-nya. Kamu walaupun sedih ya, hancur dalam hal asmara, tapi kamu tetap fokus sama keuangan kamu ya, sehingga keuangan kamu stabil di sini ya. Ini ada Four of Pentacles. Bayangin aja kalau roda, kalau 4 kan stabil. Coba kalau misalnya 2 kayak sepeda, ya goyah goyah kanan kiri gitu ya. Coba kalau mobil rodanya 4. Kalau 4 gimana? Aman kan? Nah, nggak goyah kan? Nah, ini sama seperti kamu. Ini menjadi bottom of the deck di sini ya. Ini keuangan kamu stabil di sini. Walaupun kamu itu hati kamu hancur dalam hal ekonomi, kamu tuh bisa fokus dengan keuangan kamu, pekerjaan kamu, karir kamu, bisnis kamu yang yang masih study ya, fokus sama studinya. Jadi nggak ada masalah dengan studi kamu ya. Terus kalau yang udah bekerja, nggak ada masalah dengan pekerjaan kamu, nggak ada masalah dengan keuangan kamu gitulah ya. Yang aku lihat demikian di sini. Buat kamu yang pilih angka 3 di sini loh ya, nggak ada masalah.
eh sebentar, kok aku ada yang janggal ya. Ini kan apa ya teman-teman, coba aku lihat lagi ya. Ini kan ada orang ketiga tadi, soalnya ada ini sih, tadi ada three of one. Apakah ini ada orang ketiga gitu ya? Coba aku lihat di sini. Bangkit di sini ya. Wah, hancur di sini. Benar ada orang ketiga. Iya, ada orang ketiga di sini. Ya. Ya, ini ada perpisahan juga di sini. Gimana ya? Ini orang ketiga nih ya. Ini orang ketiga ya. Ya, kartu ini ya. Ini menunjukkan adanya orang ketiga di sini ya. Terus jadi hubungan kalian tuh nggak sehat ya, buat kamu yang pilihan ketiga. Hubungan kalian nggak sehat juga karena ada orang ketiga di sini yang aku lihat ya. Tapi masalahnya orang ketiga di sini kok sukses ya. Terus sama orang ketiga di sini berkeluarga loh. Ya. Sama orang ketiga di sini berkeluarga, menikah di sini. Ya. Ada Three of Cups di sini. Tadi aku melihat ini loh ya. Ini keuangannya orang ketiga tuh bagus, stabil di sini ya. Terus beberapa dari mereka yang orang ketiga tersebut ya, beberapa dari orang ketiga tersebut ini ada yang hamil di sini, ada yang sudah hamil, entah itu masih hamil atau punya anak. Pokoknya yang berhubungan dengan anak di sini. Beberapa dari kalian sini ya, karena aku tadi lihat di Empress di sini ya. Berarti ada yang hamil di sini ya, teman-teman. Beberapa dari itu ada yang hamil, atau kalau nggak hamil ya udah punya anak gitu di sini ya. Maksudnya sama orang ketiga di sini ya. Terus sama orang ketiga juga berkeluarga di sini masalahnya. Masalahnya ini ya, hubungan mereka sama orang ketiga baik-baik aja ternyata ya. Sebentar. Oh gini, maksudnya ini sama orang ketiga itu bukan baik-baik gimana gitu, apa namanya? Ini sama orang ketiga ini yang aku lihat sempat berkeluarga, dan saat berkeluarga dengan orang ketiga tersebut ini ekonomi baik ya, ekonomi baik di sini. Setelah finansial stabil ya sama orang ketiga ini ya, bagus ya keuangannya ya sama orang ketiga di sini. Sebentar, ini pengen kembali dengan orang di masa apa ya, ini bagaimana sama orang ketiga hubungan sampai saat ini gitu ya. Bagaimana hubungan dia sama orang ketiga saat ini? Ini ya, kartu jatuh ya, yang aku ambil. Logikanya ya teman-teman, hancur sama orang ketiga nggak ada juga di sini ya. Nah pantesan aku dari mana kok bisa bagus gitu, tapi di sini di tebaran ini aku melihatnya dia tuh sedih ya, pengen cari orang baru, cinta baru di sini ya. Tapi kenapa kok aku lihat lagi kok hubungan mereka bagus? Oh waktu belum bercerai ya, waktu mereka masih bersama orang ketiga,
di sini tuh rezeki bagus ya, secara finansial bagus, tapi masalahnya ya di sini sama orang ketiga juga hancur pada akhirnya nih ya. Orang ketiga hancur ya. Pada akhirnya sama orang ketiga hancur juga kesalahan dia sendiri ya. Ada kartu di Emperor nih ya. Kesalahan dia sendiri. Ya. Saat ini dia tuh suka galau gitu ya. Nggak punya pacar, setiap punya pacar